Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan fisika teknik. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang sistem satuan, ya, kemudian besaran, ya, itu dan besaran pokok, besaran turunan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi tentang vektor gaya, ya. Baik, ya, di SMK dulu atau SMA ya, dari SMA, kalian juga sudah belajar tentang vektor ya. Kita ulas sedikit tentang vektor ya. Jadi semua besaran fisik pada statika partikel ya diukur dengan skalar atau vektor. Nah, berikut adalah definisi dari skalar atau vektor tersebut. Nah, skalar itu adalah suatu nilai fisik yang memiliki besaran atau magnitud. Ya. Contohnya yaitu panjang, massa, waktu, dan sebagainya. Nah, kalau vektor itu adalah suatu nilai fisik yang memiliki besaran magnitud dan arah. Ya. Contohnya yaitu gaya, momen, dan sebagainya. Nah, maka untuk apa namanya perbedaannya yaitu skalar itu hanya memiliki besaran saja, tetap tidak memiliki arah. Nah, kalau vektor itu mempunyai arah dan besaran. Ya. Jadi itu ya untuk perbedaannya. Ya. Nah, dan kita lanjutkan. Ini contoh vektor ya. Ini apa partikel A contohnya yaitu diberikan gaya ke atas dengan sudut 30 derajat sebesar 10 lb ya. Kemudian apa namanya partikel A yang sama juga kemudian diberikan apa gaya sebesar 10 lb sudutnya 30 derajat tetapi perbedaannya di sini adalah ditekan ya. Ditekan menuju ke arah bendanya atau partikelnya, kalau ini ke arah luar dari bendanya atau ditarik, seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas perbedaannya apabila gayanya itu ke atas dan ke bawah. Seperti itu ya, ini hanya contoh vektor saja ya. Itu benda yang sama bisa diberikan dua vektor yang berbeda arah. Nah, ini ya, berarti kalau arah vektor ini apa namanya? Kalau dia ada dua vektor ya, ada dua vektor, contohnya di sini vektor P, yang dua vektor itu sama arahnya, maka ini bernilai positif atau ditambahkan ya. Kalau ini ada dua vektor yang berlainan arah, yang satu itu P ke atas, yang satu itu P ke bawah, maka ini P min P atau dikurangi. Karena ini berlawanan arah. Ya, jadi kalau vektornya itu ada dua, ya, kemudian itu sama arahnya maka ditambah. Ya. Kalau ada dua, tetapi vektornya itu berlawanan arah, maka ini vektornya dikurangi atau diminus. Ya, itu. Nah, kemudian penjumlahan vektor. Ya, ada dua metode. Yang pertama itu adalah metode paralelogram ya, untuk menjumlahkan vektor. Jadi nanti para mahasiswa bisa apa ya namanya? Ini kan di sini dari apa namanya gambar ini ya. Ini tadinya itu tidak ketemu yang R atau resultannya yang biru ini. Hanya ada vektor P dan Q ya yang membentuk suatu sudut. Nah, gambar R resultan biru ini tidak ada. Ini juga tidak ada tadinya ya. Jadi hanya ada dua vektor P dan Q saja ya. Nah, kemudian untuk metode paralelogram ini ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar garis sejajar ya dari kedua vektor ya. Ini dari ujung depan vektor Q, ini ujung depan vektor Q, buat garis sejajar dengan vektor P. Jadi ini kita memanfaatkan penggaris segitiga sepasang ya. Itu. Jadi nanti kalian membuat garis sejajar dengan vektor P ini ya, vektor P pada ujung panah vektor Q ini. Sini pakai penggaris sejajar. Kemudian buat juga
garis sejajar vektor Q pada ujung vektor P ini. Cret, menggunakan penggaris segitiga spasa. Ya. Nah, kemudian ini kan pasti ada titik persilangan ya, titik pertemuan antara garis sejajar vektor P dan vektor Q. Ya, itu di sini ada titik persilangan. Lah, ini nanti titik persilangannya itu kita hubungkan dengan A. Ya, jadi kita tarik garis dari titik A ini, cret, ke atas ke titik persilangan. Ya, sehingga diperoleh resultan gaya, yaitu sebesar atau sepanjang garis biru ini, ya, sampai titik persilangan ini. Pak, lah kalau ingin mengetahui mengetahui besarnya resultan bagaimana? Berapa Newton misal seperti itu. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan skala vektor atau gaya. Nah, akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, ya, setelah ini ya, ada contohnya nanti. Nah, untuk mengetahui besarnya sudut resultan ini ya dan besarnya gaya atau Newton ya yang dihasilkan oleh resultan yang garis biru ini. Ya, ini kita pending dulu karena akan ada penjelasan pada slide selanjutnya. Ya, setelah metode yang trigonometri, ada contoh soalnya ya nanti ya. Nah, kita lanjut dulu ke metode yang kedua yaitu metode trigonometri ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menguraikan gaya ya. Jadi tadi dua vektor P dan Q ya. Kita bisa uraikan dan kita hubungkan ya. Contoh yaitu hubungkan ujung depan vektor P yang ini. Nah, ini. Hubungkan ujung depan vektor P dengan ujung belakang vektor Q. Ya, jadi kita mulai ya tanpa mengubah sudutnya vektor P itu tadi. Thread ya, kemudian vektor Q kita hubungkan, thread. Nah, kemudian dari awal ujung P kita hubungkan dengan ujung garis vektor Q ya. Maka ini diperoleh besarnya resultan. Ya, itu. Nah, kemudian R sama dengan dari ujung belakang vektor P sampai vektor Q ya, ujung depan vektor Q ini bisa diartikan adalah penjumlahan vektor bersifat kumulatif ya. Baik itu kamu mau mulai dari Q dulu ya yang jadi awalnya Q ya, kemudian disambung atau dihubungkan dengan vektor P atau dari P dulu kemudian dihubungkan dengan vektor Q ini sama ya. Ini sama. Atau ini R-nya bisa kita balik. R sama dengan A plus B sama dengan B plus A. Itu hasilnya sama. Ya, itu kalau menggunakan metode trigonometri. Ya, itu. Nah, kemudian untuk hukum trigonometri sendiri kita bisa menggunakan rumus cosinus untuk mencari besarnya R. Ya. R itu sama dengan R kuadrat R kuadrat sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat min 2PQ kali cos B. Ya. Kemudian untuk rumus sinusnya ini untuk mencari sudut. Ya. Mencari sudut nanti dalam soal. Ya. Bisa juga untuk mencari besarnya vektor atau R. Ya, kita bisa menggunakan dua rumus ini. Ya. Ini rumusnya yaitu sin A per Q ya, atau per vektor Q sama dengan sin B per resultan. Nah, itu. Ya, ini rumus ini nanti bisa dihafalkan ya untuk mencari besarnya resultan, kemudian besarnya sudut sinus atau sudut resultannya, atau besarnya vektor ya, itu. Nah, sekarang ke contoh soal yang tadi yang sudah saya sampaikan. Ini contoh soalnya nanti akan kita bahas dengan dua metode, yang satu metode paralelogram, yang satu dengan metode trigonometri. Ya. Ini soalnya yaitu pada gambar di samping ini. Ya. Kedua gaya P dan Q
bekerja pada baut A. Nah, kemudian tentukan resultannya. Nah, kita ketahui ya, besarnya vektor Q 60 Newton, besarnya vektor P 40 Newton, dan sudut P ya, sudut vektor P dengan garis horizontal itu membentuk sudut 20 derajat. Nah, kemudian vektor Q yang membentuk sudut yaitu 25 derajat dari vektor P. Itu. Nah, kemudian kita hitung ya untuk besarnya resultan dan sudutnya, besarnya sudut resultan ya maksudnya, itu dengan menggunakan metode paralelogram atau dengan menggunakan grafik ya. Nah, grafik. Nah, paralelogram itu adalah jajaran genjang ya bahasa Indonesianya ya. Nah, kita uraikan menjadi paralelogram dengan menggunakan grafik ya. Ini untuk mengetahui besarnya resultan dengan cara mengukur panjang garis resultan dan dikalikan dengan skala vektor. Jadi yang pertama adalah kita membuat garis sejajar dulu ya. Garis sejajar vektor Q ini, garis sejajar vektor Q ini ya. Ini sejajar dengan garis, kita buat lagi garis sejajar vektor P ya. Yang atas itu yang P, ini yang P. Ini kita buat garis sejajar dengan menggunakan penggaris segitiga sepasang. Nah, kemudian dari kedua garis ini kan terdapat persilangan yang tadi saya jelaskan ya. Nah, di titik persilangan ini kita hubungkan dengan A ya. Thread ke atas, maka ini merupakan besarnya resultan. Nah, sebagai contoh ya kita buat skala vektor ya. Contoh setiap 1 cm, jarak setiap 1 cm ini misal besarnya adalah 10 Newton ya. Itu. Misal ini dibuat setiap 1 cm adalah besarnya 10 Newton. Pak, lah itu patokannya didapat dari mana, Pak? Dari kalian mengukur ini. Besarnya garis atau garis gaya P dan Q. Jadi contoh yang P itu tadi adalah 40 Newton, yang Q adalah 60 Newton. Nah, ini nanti kalian gambar. Ini misal adalah diukur ketika kalian ukur panjang garis vektor P itu ya, misal adalah 4 cm. Yang vektor Q adalah 6 cm. Berarti kan setiap 1 cm itu skalanya adalah 10 Newton. Nah, kemudian kalian ukur garis R-nya menggunakan penggaris panjangnya berapa ya. Nah, ini kemudian dikalikan skala vektor. Berarti misal ketemu panjangnya, misal ini contoh ya, adalah 97,3 mm atau 9,73 cm. Dikalikan 10 aja, ya berarti ketemu 97,3 Newton. Ya. Contoh ini misalnya seperti itu. Nah, kemudian untuk mengetahui besarnya sudut bagaimana, Pak? Untuk menggunakan besarnya sudut, kalian bisa menggunakan panduan busur derajat. Ya. Diukur dari garis horizontal ini sudutnya berapa yang resultan. Itu kalau menggunakan metode paralelogram atau grafik. Ya. Ini manual menggunakan metodenya. Itu jangan menggunakan penggaris segitiga sepasang dan busur derajat. Itu. Ya. Kemudian kalau kalian tidak ingin menggunakan metode manual, kalian bisa menggunakan metode trigonometri. Nah, ini saya tampilkan lagi soalnya biar tidak bolak-balik slide seperti itu. Nah, ini soal yang awalnya tadi ya kita uraikan menggunakan metode trigonometri ya. Kita uraikan gaya atau vektornya. Ya, misal kita pakai yang P dulu ya sebagai awalnya, kemudian kita hubungkan dengan vektor Q yang tadi. Ya, jadi kita gunakan vektor P, kemudian hubungkan ujungnya dengan vektor Q. Nah, kita buat R-nya, kita hubungkan ya dari awal P, kemudian sampai ke ujung vektor Q. Nah, ini. Nah, kemudian dari soal ini kan kita tahu ya, untuk sudut A sendiri ini membentuk sudut 20 derajat dari sumbu horizontal. Nah, kemudian yang Q-nya, ya walaupun ini kita pindah,
tapi kan tidak mengurangi tidak mengubah dari sudutnya 25 derajat ini. Maka di sini masih tetap 25 derajat dari vektor P. Nah, ini ya. Ini 25, ini 25. Nah, ini sudah kita uraikan, tinggal kita mencari besarnya sudut B ini ya, sudut B ya. Nah, sudut B ini apabila kita tepungkan ya atau kita tarik garis lurus dari A, sret. Kalian kan pernah dulu belajar pada tingkat sekolah, itu kan kalau setengah lingkaran itu memiliki sudut 180 derajat. Ini ibaratkan ini titik pusatnya lingkaran itu di B ya. Ini apabila kita tarik dari sini ke sini, ini kan 180 derajat ya. Maka 180 derajat itu dikurangi 25 derajat, hasilnya adalah 155. Ini. Maka besarnya sudut B itu adalah 155 derajat. Didapat dari 180 derajat dikurangi sudut 25 derajat ini. Ya, itu. Ya, paham ya? Nah, maka di sini diketahui besarnya P 40 Newton, I 60 Newton, sudut B adalah 155 derajat. Nah, itu untuk menggunakan metode trigonometri. Tapi kan kita belum tahu besarnya resultannya berapa, sudut sudut resultannya yang ini itu berapa ya. Ini kan belum selesai. Kita belum tahu besarnya resultan ini dan sudut ini ya, yang sudut biru ini. Nah, ini. Ini kan sudut A-nya sudah kita ketahui. Yang sudut ini kan belum. Ini belum selesai. Maka kita lanjutkan lagi menggunakan rumus yang tadi sudah kita sampaikan. Ya. Untuk mencari besarnya resultan kita tinggal masukkan rumus saja yang tadi. Ya. R kuadrat sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat min 2PQ kali cos B. Masukkan. 40 Newton tambah 60 Newton di minus 2 kali 40 kali 60 kali cos 155 derajat. Nah, ini nanti dicari yang menggunakan kalkulator cosinus cos 155 derajat itu berapa, atau kalian bisa ketik di Google ya, cari cos 155 derajat itu berapa. Nah, ini ketemunya adalah nanti 97,73 Newton. Nah, ini kan ingat ini ada kuadrat ya, berarti ini nanti hasil akhirnya sebelum ini adalah nanti di akar dulu, ketemu 97,73 Newton ya. Karena ini kuadrat, ini nanti di akar terlebih dahulu ya. Nah, setelah di akar hasilnya ini 97,73 derajat. Itu. 97,73 Newton, mohon maaf ya. Itu. Nah, kemudian untuk mencari besarnya sudut resultan ini tinggal dimasukkan saja dengan rumus yang tadi sin A per Q ya, vektor Q sama dengan sin B per vektor R atau resultannya. Sin A per 60 Newton ya sama dengan sin 155 derajat per 97,73 Newton. Kalau menggunakan sudut sinus ya itu ini ya. Nah, kita ketahui sinusnya kan 155 derajat ya. Maka kalian gunakan vektor yang ada di depan sudut ini. Di depan sudut 155 derajat adalah R resultan ya. Berarti kan 155 per resultannya tadi 97,7 kok ya. 97,73 Newton. Nah, ini untuk mencarinya ya. Berarti yang dicari adalah sudut, kemudian di depannya adalah vektornya. Nah, kemudian kita mau mencari sudut ini kan ya. Sudut ini berarti pasangannya adalah vektor Q karena di depannya sudut ini ya, sudut kemudian pasangannya itu adalah R ya, vektor yang ada di depannya sudut. Lah kemudian ini untuk mencari sudut ini berarti nanti pasangannya adalah yang Q ini tadi ya, vektor yang di depannya. Nah, paham ya? Jadi nanti kalau mau mencari sudut yang ini juga sama. Kalau mau mencari sudut yang ini berarti nanti 155 ya, pasangannya itu R, kemudian
sudut yang ini, ya misal ini adalah sudut C, ya, pasangannya adalah vektor yang ini, yang P 40 Newton. Jadi seperti itu, ya. Nah, maka di sini dimasukkan, ya, sin A per 60 Newton sama dengan sin 155 per 97,73 Newton. Nah, ini tinggal diperkalikan silang, ya. Sin 155 kali 60 Newton, ya ini dibagi 97,73 Newton. Hasilnya sin A-nya adalah 15,04 derajat. Ya. Maka besarnya sudut A, sudut ini kan A ini keseluruhan ya. Sudut keseluruhan adalah 15,04 ditambah 20 ya. Hasilnya adalah totalnya sudutnya adalah 35,04 derajat ya. Ini 15 ditambah 20 itu. Ya. Hasilnya sudut A-nya adalah 35,04 derajat. Nah, itu ya untuk menggunakan trigonometri. Jadi lebih simpel kalau menurut saya, kalau yang bagi yang suka hitung-hitungan, karena hasilnya akan lebih valid memakai trigonometri. Kalau menggunakan skala yang tadi yang paralelogram yang pertama, itu kalau kita menghitungnya itu tidak cermat, selisih 1 mili saja nanti akan hasilnya berbeda ya dengan yang trigonometri. Itu karena ini menggunakan skala vektor, menggunakan ya tadi, hasil ukuran penggaris kemudian dikalikan skala vektor. Ya, contohnya tadi adalah setiap 1 cm adalah besarnya 10 Newton. Ya. Ya, itu ya dalam memecahkan suatu kasus vektor gaya bisa menggunakan dua metode. Yang pertama menggunakan metode paralelogram dengan jajaran genjang, kemudian digambar ya. Digambar dengan menggunakan sudut, busur derajat dan segitiga sepasang ya untuk membuat garis sejajarnya ya. Kemudian menggunakan metode trigonometri ya melalui perhitungan resultan dan sudut resultan ini, rumusnya yang ini ya. Silahkan kalian mau memakai yang mana. Tapi kalau menggunakannya paralelogram harus dibuat gambar atau sketsanya terlebih dahulu, sketsa yang ini ya. Kalau mau memecahkan soal harus wajib membuat sketsa garis jajarnya ini ya, yang ini. Itu. Ya, kalau yang memilih menggunakan metode grafik atau paralelogram. Ya, kemudian dicantumkan juga skala vektornya di situ. Nah, kalau saya lebih memilih yang metode trigonometri ya. Karena lebih bahasanya simpel, tidak membutuhkan busur derajat dan penggaris segitiga sepasang, hanya menggunakan perhitungan rumus saja ya, rumus ini. Nah, baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.